Hai. Welcome back to my movie review. Selamat datang kembali di video review / analisis film bareng aku, Dana. That's right, it's your girl Dana in the house. What's good, yo? Gak bisa bahasa Inggris. Kabari. Tahun sudah berganti. Apakah kok iseh ngono-ngono bae? Nah, ngomong-ngomong soal ngono-ngono bae. Bridging yang sangat nggak mutu. Di video kali ini aku pengen bahas film dengan nuansa nostalgia. Bridgingnya kan nggak mutu, karena aku ngomong cuma. Oke, langsung aja, ini dia The Grand Budapest Hotel. The Grand Budapest Hotel ini adalah film 2014 garapan sutradara Wes Anderson yang bertabur bintang banget, guys. Jadi ada Ralph Fiennes, ada Tony Revolori, Adrian Brody, Willem Dafoe, Saoirse Ronan, Tilda Swinton, Edward Norton, Jeff Goldblum, Bill Murray, Jude Law, F. Murray Abraham, dan masih banyak lainnya. Nah, terus film ini tuh sebenarnya agak sulit ya diceritakan kayak gimana sinopsisnya gitu. Jadi aku bakal jelasin aja. Film ini tuh dibuka dengan adegan seorang perempuan yang mengunjungi pemakaman tua untuk mengenang seorang penulis ternama dari sebuah negara fiktif bernama Zubrowka. Si penulis itu tidak pernah disebutkan namanya. Dalam film ini hanya disebut sebagai The Author yang diperanin sama Tom Wilkinson. Nah, salah satu bukunya yang paling terkenal itu dikasih judul The Grand Budapest Hotel. Nah, adegan filmnya kemudian flashback ke sebuah interview bersama The Author sebelum dia meninggal gitu. Nah, di dalam interviewnya si Author ini flashback lagi nih ke kunjungannya ke Grand Budapest Hotel dan pertemuannya dengan si pemilik terakhir dari hotel tersebut, yaitu Mr. Zero Mustafa yang waktu itu udah tua, diperanin sama F. Murray Abraham. So it all went to me. Nah, si Author yang waktu berkunjung ke Grand Budapest Hotel pas dia masih muda itu diperanin sama Jude Law. Kemudian si Jude Law ini atau si Author muda itu diceritain nih kisah hidup dari Zero Mustafa yang awalnya hanyalah seorang imigran gelap korban perang gitu, terus melarikan diri ke negara Zubrowka ini tadi, dan dia diterima kerja sebagai lobby boy atau petugas lobby dari Hotel Grand Budapest itu gitu. Kemudian dia juga dijadikan murid dari Monsieur Gustav H yang diperanin sama Ralph Fiennes, yaitu dia itu adalah si concierge atau pengurus hotel dari Grand Budapest ini. Nah, dalam obrolan antara The Author yang masih muda dengan Zero Mustafa yang udah tua ini, mereka tuh flashback lagi ke zaman Zero masih muda dan gimana dia yang cuma seorang lobby boy imigran itu bisa mewarisi hotel mewah tersebut. Jadi film ini memang diceritakan dengan gaya penceritaan flashback di dalam flashback di dalam flashback gitu. Nah, di layer flashback yang terakhir inilah kita diceritain kisah hidupnya Gustav H yang seru banget, dimana dia itu adalah, ya seperti yang tadi aku bilang, dia itu adalah concierge atau pengurus utama, mungkin kayak semacam hotel manager gitu dari The Grand Budapest Hotel ini, yang dia tuh terkenal banget karena pekerjaannya yang perfeksionis, profesional, terus dia juga orangnya flamboyan, disukain banget sama banyak tamu-tamunya, terutama tamu-tamu yang wanita-wanita tua, janda-janda kaya raya dari negara itu gitu. Si janda kaya raya ini salah satunya itu adalah Madam D yang diperanin sama Tilda Swinton. Dan gimana hotel mewah yang awalnya
nggak pernah disebutin, nggak pernah diketahui siapa pemiliknya ini, kemudian bisa akhirnya tuh jatuh ke tangan si Zero Mustafa itu yang tadi aku bilang cuman imigran gelap yang berawal dari seorang lobby boy aja. Come with me. Fucking lots. Please. Give me a hand. Nah, beberapa hal menarik yang aku temuin dari film ini ya guys, itu tuh yang paling utama tentunya, seperti layaknya film-filmnya Wes Anderson yang lain, The Grand Budapest Hotel ini juga digarap dengan cinematic style atau gaya sinematik yang khas Wes Anderson banget. Jadi kalian bakal disuguhkan dengan shot-shot yang artistik, palet warna yang cantik. Pokoknya tuh kayak scene-scene yang Pinterestable banget gitu lah. Nah, untuk genrenya sendiri itu dia memang drama komedi. Jadi tentunya ya banyak adegan dan dialog yang komikal gitu, lucu gitu. Nggak tahu, aku sih suka ya sama humornya yang ada di film ini gitu. Karena emang aku personally selalu suka sama film yang pakai dialognya tuh pakai aksen ala-ala English gentleman gitu, terus yang banyak banternya atau dialog exchange antar pemain yang lucu-lucu goblok gitu. Kayak mungkin mirip-mirip kayak seriesnya Sherlock Holmes yang Benedict Cumberbatch ya. Atau mungkin kayak Kingsman juga gitu. Aku suka banget tuh gaya dialog yang kayak gitu. Terus aku juga suka banget sama penulisan dialog, monolog, juga narasi dari film ini yang kayak ditulis pakai style penulisan novel gitu. Kalau kalian suka baca novel berbahasa Inggris yang rada-rada klasik gitu, kalian pasti ngerti deh maksudnya. Nah, ringkasnya nonton film ini tuh emang berasa kayak dengerin audiobook, tapi sekalian ada visualisasinya gitu. Yang mana nggak heran ternyata setelah aku riset-riset nih, si Anderson itu memang terinspirasi dari tulisan-tulisan seorang novelis Austria bernama Stefan Zweig. Ya betul, Stefan Zweig buat ngegarap skripnya The Grand Budapest Hotel ini. Makanya narasi, dialog, dan monolognya itu semuanya seolah-olah kayak novel gitu. Terus mungkin kalian juga rada bertanya-tanya ya kok tumben video kali ini rada pendek gitu. Ya karena filmnya itu sendiri memang pendek gitu. Dia durasinya cuma 1,5 jam aja. Jadi emang dia ringkes, terus fast pace, jadinya ya padet, set-set, apa perlu nih. Tapi seru gitu. Jadi enak lah nontonnya, flow-nya gitu. Nah, biasanya di video-videoku yang lainnya aku suka ngebahas kayak moral of the story gitu, atau apa yang bisa kita ambil dari film ini. Nah, sebetulnya di film ini sendiri tuh juga ada banyak nilai yang bisa kita ambil atau kita pelajari gitu. Kayak salah satunya mungkin tema yang paling kuat diangkat dalam film ini ya, yaitu tentang friendships dan loyalty yang tipenya tuh kayak udah jarang banget kita temuin zaman sekarang gitu lah. Nah, salah satu quote favoritku dari film ini tuh yang ini nih. There are still faint glimmers of civilization left in this barbaric slaughterhouse that was once known as humanity. He was one of them. Anjay! Gak tau kenapa, karena menurutku part ini atau line ini, dialog ini itu tuh kayak ngegambarin kindness-nya dari si Monsieur Gustav H ini tadi gitu, jenis kebaikan yang kayak platonik gitu, terus kayak agak kebapakan gitu, kayak kebaikan dari seorang guru kepada muridnya gitu. Nah, tapi kayaknya ya kalau kita kayak terlalu memaksakan diri untuk mencari nilai moral dari film ini tuh kesannya nanti jadi kayak terlalu mengecilkan keseluruhan dari film ini sendiri gitu. Karena film ini kan termasuk art movie gitu. Jadi ya marilah kita nikmati saja film ini just as it is gitu. Kayak yaudah as an art aja kita nikmatin. Overall personal rating dari aku maybe like 8.5 out of 10.
Jujur aja guys, aku tuh udah nonton film ini 2 kali dan mungkin ketiga kalinya buat bikin video ini. Nah, biasanya aku kalau bikin video review tuh bakal nonton ulang filmnya terus kayak aku pause gitu buat nyatetin poin-poin aja apa aja yang pengen aku bahas gitu. Nah, tapi The Grand Budapest Hotel ini mungkin satu-satunya film yang aku tonton tuh bener-bener dari awal sampai akhir tanpa pause. Dan baru aku pikiran aku mau bahas apanya tuh di belakang gitu. Karena emang filmnya tuh seindah itu gitu sampai nggak tega, kayak sayang aja kalau mau ngepost dan ngerusak flow-nya gitu. Oke, seperti biasa ya hasil analisis ini purely berdasarkan point of view-ku pribadi, jadi tentunya sangat-sangat subjektif dan mungkin juga bias. Jadi buat teman-teman yang mungkin nggak setuju ataupun setuju bisa silakan langsung aja tinggalkan di komen, kita bisa diskusi bareng nantinya. Terus buat teman-teman yang pengen nonton bisa langsung aja gas. The Grand Budapest Hotel ini ada di Disney Hotstar. Ya betul. Dan buat teman-teman yang mungkin punya rekomendasi film yang pengen dibahas juga bisa langsung aja tinggalin di komen, nanti pasti aku cek-cekin. Oke, segitu dulu aja guys buat review dan analisis film kali ini. See you again in next movie. Ciao! I think his world had vanished long before he inherited it. But I will say Nah, di dalam obrolannya, di dalam obrolan antar. Finding random frames in the Grand Budapest Hotel until it is I did the Wes Anderson movie, The Grand Budapest Hotel, and at this fitting, tried on a bunch of glasses, and Wes was there, said, no, not those, maybe those, I don't think so, no.